Halo, selamat datang di channel saya Ali Okta. Dan di video kali ini kita bakalan ngomongin HP yang baru aja launching pada tanggal 15 April jam 11 malam. Pasti udah banyak juga yang tahu ya tentang HP ini, yaitu iPhone SE 2020. Jadi sebelumnya kita banyak yang berspekulasi kalau nama iPhone terbaru ini bakalan jadi iPhone 9, iPhone 9 Plus. Terus ada juga yang bilang iPhone aja nggak pakai embel-embel. Lalu juga ada yang bilang iPhone 2020. Dan ternyata memang benar ini namanya iPhone SE untuk 2020. Jadi kalau kita flashback lagi ke iPhone SE yang generasi pertama, itu dia desainnya mirip banget sama iPhone 5, tapi untuk chipsetnya itu kurang lebih sama dengan iPhone 6 atau iPhone 6 Plus gitu ya. Dan sekarang iPhone SE yang seri 2020 ini, desain luarnya mirip dengan iPhone 8, tapi chipset yang dipakainya adalah chipset yang digunakan untuk iPhone 11 Pro. Ya, jadi chipsetnya sendiri ini udah pakai Bionic A13, sama kayak yang dipakai di iPhone 11 Pro. Nah, pas kita buka website Apple-nya, di sini kita bakalan lihat tulisan lots to love, less to spend. Jadi intinya tuh kita nggak banyak ngeluarin duit, tapi dengan duit yang nggak terlalu banyak ini, kita bakalan dapat beberapa fitur yang bagus banget yang ada di iPhone SE 2020 ini. Nah, untuk konsepnya sendiri, si iPhone SE ini sebenarnya baik itu generasi pertama ataupun generasi kedua adalah dibuat sekompak mungkin dengan fitur yang secanggih mungkin. Nah, jadi untuk varian warna yang dikeluarin itu ada beberapa macam, yaitu ada merah, hitam, dan juga putih. Hitam yang sekarang keluar ini yang benar-benar hitam, bukan space gray ya. Lalu bagian belakangnya ini terbuat dari kaca yang masih glossy, dan untuk bagian pinggirannya itu dibuat dengan aluminium dengan matte finish, bukan stainless ya. Kalau di iPhone SE yang generasi pertama itu kan masih stainless, dan yang sekarang ini dia pakai matte finish. Nah, jadi kalau kalian beli iPhone SE ini, nggak usah takut bakalan dikira ini iPhone 8 ataupun iPhone XR, karena ada beberapa perbedaan dari desain-desain Apple sebelumnya. Yang pertama, dia memang pakai single kamera di belakang, tapi yang paling jelas kelihatannya itu logo Apple-nya. Jadi untuk sekarang desainnya ini, logo Apple-nya berada di tengah, sama kayak series iPhone 11 lainnya. Jadi untuk iPhone 8 dan iPhone XR ataupun iPhone SE 2020 ini bakalan kelihatan beda banget dari letak logo Apple-nya. Untuk resolusi layarnya sendiri adalah 1334 dikali 750 dengan kerapatan PPI 326. Dan ini kurang lebih sama kayak layar iPhone 8, tapi ya untuk ini aja sebenarnya udah cukup banget ya. Karena di iPhone 8 itu untuk resolusi layarnya udah bagus banget. Lalu juga untuk baterainya ini adalah 1821 mAh. Nah, jadi kalau kita bahas tentang baterainya ini karena pakai chipset yang terbaru ya, 13 Bionic, itu bisa jadi lebih hemat daya. Nah, kita balik bahas kameranya. Untuk kameranya sendiri ini merupakan single kamera di bagian belakang dengan 12 megapiksel bukaan f1.8. Nah, jadi untuk di iPhone SE 2020 ini udah ada untuk portrait mode. Dan untuk kamera belakangnya ini bisa merekam hingga 4K 60 fps. Lalu untuk slow motionnya sendiri itu ada 1080p. Untuk FPS-nya itu 120 sampai 240 fps. Nah, selain itu memang kamera belakang ini single kamera tapi ini udah wide lens. Nah, yang perlu kita ketahui untuk portrait mode sendiri itu sebenarnya udah ada di iPhone 7, 8, dan iPhone XR. Tapi kalau untuk di versi iPhone 7 itu hanya ada di iPhone 7 Plus, dan begitu juga di iPhone 8 hanya ada di iPhone 8 Plus. Untuk kameranya sendiri ini resolusinya 7 megapiksel, kamera f2.2. Lalu untuk perekaman videonya itu resolusinya 1030p hingga 30 fps. Dan untuk kamera depannya sendiri itu udah support untuk portrait mode. Nah, untuk varian internalnya sendiri itu ada 64 GB, 128, dan juga 256 GB. Dengan harganya untuk 64 GB itu 399 dolar US dollar. Lalu untuk yang 128 449 US dollar, dan yang 256 itu 549 US dollar. Nah, kalau dari yang kita lihat di websitenya Apple ya, di sini di bagian pertamanya ada lots to love, less to spend, starting at 399 US dollar.
Dan di sini iPhone SE pre-order mulai pada tanggal 17 bulan 4 jam 5 IM. Di sini ada tulisannya durable glass and aluminum design, brilliant 4,7 inci Retina HD display. Lalu dia juga iPhone 11 Pro call it once it's checked back. Jadi kayak dia ngebilang kalau iPhone 11 Pro ini pengen chipsetnya balik lagi. Nah, untuk chipset yang dipakai ini A13. Nah, di sini udah ada video tentang permainan game, video gitu. Game Fortnite. Nih, kayak gini. Jadi dia memasukkan otak dari iPhone 11 Pro ke dalam bodi iPhone SE. A13 Bionic adalah chipset tercepat yang ada di smartphone sekarang untuk periode ini. Apalagi khususnya di iPhone gitu maksudnya ya. Ketika Anda meluncurkan aplikasi apapun, bermain apapun, jadi ya lebih lancar mungkin gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar kameranya. Nah, senyum, kamu dalam portrait mode gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari hasil kamera dari iPhone SE. Jadi kita bisa bokeh-bokehan kayak gini tanpa perlu lensa banyak gitu ya. Portrait lightning. Jadi di sini ada beberapa mode tentang lampunya gitu ya. Sumber cahayanya dari mana? Dari natural light gitu, lampu cahaya yang natural atau cahaya studio. Lalu masih banyak lagi di sini. Keren-keren ya hasil foto dari iPhone SE ini. Nah, di sini high definition video. Ngezoom gitu ya, loncat-loncat orangnya. Oh, jadi 4K video itu adalah 4 kali lebih bagus detailnya dari video 1080 HD. Dan si iPhone SE ini udah bisa ngerekam 4K. Nah, jadi untuk home button ini dia ada tulisan Home Sweet Home button. Jadi kayak Home Sweet Home tapi ada tambahan tulisan button nih. Nah, jadi ini untuk si iPhone SE ini udah tahan dari percikan, air, juga ada tumpahan gitu ya. Jadi dia udah water resistant hingga 1 meter selama 30 menit. Jadi jangan takut untuk ketumpahan kopi, teh, soda, dan juga debu, jangan khawatir. Nah, untuk baterai life-nya sendiri di sini juga dibilang bisa bertahan kalau kamu menonton itu sampai 13 jam. Dalam sekali pengecasan. Ketika kamu membutuhkan tenaga tambahan, hanya bisa pakai wireless charging, terus juga bisa connect ke fast charging 18 watt. Nah, di sini dari 18 watt ini bisa sampai 50% dalam waktu 30 menit. Tapi sayangnya dalam paket pembeliannya si iPhone SE ini nggak menyertakan si charging yang fast charging gitu ya. Ini masih A13. Nah, ini dia warnanya comes in black, comes in white, and pau. Merah mungkin maksudnya. Nah, jadi juga ada beberapa fitur lagi, True Tone, Haptic Touch, Augmented Reality, Stereo Audio Recording, Faster Wi-Fi and Cellular Data, Audio Sharing, Dual SIM, Dual Numbers. Akhirnya si iPhone juga mulai konsisten untuk bikin Dual SIM. Jadi kalau kalian lihat dari spesifikasi chipsetnya di iPhone SE ini memang lebih unggul daripada iPhone X atau iPhone XR, apalagi iPhone 8 gitu.
Sedangkan untuk bagian kamera dan segala macamnya sudah dibuat sebaik mungkin, dan ya bisa dibilang ini merupakan Apple killernya sendiri untuk generasi iPhone X, bisa jadi. Nah, untuk harganya sendiri sampai di Indonesia itu belum pasti, tapi untuk kisaran harganya mungkin sekitar 7-8 juta. Oke, kayaknya itu aja yang mau disampaikan untuk berita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldik Topriatna, mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.